Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang ketiga tentang lautan ya pada planet bumi. Jadi ini maksudnya adalah pada planet bumi itu karena terbentang 70% lautan menempati di planet bumi, maka kita bicarakan mengenai lautan yang ada di dalam bumi itu sendiri, itu ya. Jadi planet bumi itu sendiri itu ada 3 komponen ya, 3 komponen, ada hidrosfera, ada litosfer, dan ada lapisan udara atau atmosfer. Ini mungkin sudah disampaikan ketika saudara sekalian belajar pada mata kuliah pengantar ya. Ini kita akan ulang sedikit. Nah, kemudian bicara mengenai belahan bumi, kalau kita potong menjadi 2 pada titik 0 derajat atau pada 0 derajat lintang itu ya, maka nanti ada tipe dari bumi kita itu berbeda. Jadi belahan bumi utara, nah ini ternyata yang kuning ini adalah didominasi oleh benua gitu ya. Jadi kalau ada 5 benua di bumi, itu 4 diantaranya itu ada di belahan bumi utara, sehingga dia dijuluki pada belahan bumi utara ini disebut dengan land hemisphere gitu ya, disebut dengan land hemisphere. Sedangkan di belahan bumi selatan, karena ini hanya ada satu benua, walaupun di ujung dari Amerika Selatan itu ada sedikit, tetapi dominasinya ada di belahan bumi utara. Nah, belahan bumi selatan karena didominasi oleh lautan, maka disebut dengan marine hemisphere ya. Itu perlu diingat ya. Jadi kalau bumi itu dibagi 2 gitu, di ekuator di titik 0 lintang, maka akan membelah menjadi 2, yang utara itu disebut dengan land hemisphere, yang selatan disebut dengan marine hemisphere. Kenapa? Ya, land hemisphere berarti bumi bagian utara itu didominasi oleh benua, sedangkan di selatan itu didominasi oleh lautan. Nah, ini sudah kita singgung ya. Kemudian ini daratan itu yang ke atas, kemudian yang ini yang ke dalam lautan. Nah, ini yang tadi ada 3 lapisan, yaitu yang udara itu atmosfer, kemudian yang tanah di bawah benua itu litosfer, kemudian lautan ini adalah hidrosfer gitu ya. Nah, kita bicara mengenai daratan atau benua, itu titik yang tertingginya ada di Mount Everest ya, ketinggiannya 8.900 meter. Kemudian kalau kita bicara, jadi segitu ya tingginya, yang itu yang paling tinggi. Kemudian yang terdalam itu kalau di lautan adalah di Mariana, Palung Mariana yang 11.000 meter ya. Ini berarti apa? Ini menggambarkan bahwa variasi topografi yang ada di lautan itu lebih banyak daripada yang ada di daratan. Kemudian ini kedalamannya terdalam rata-rata itu sampai 4 km. Sedangkan
ketinggian rata-ratanya untuk daratan itu 0,75 ya. Kalau lautan 4 km, kalau daratan hanya 0,75, berarti variasinya lebih banyak ada di lautan. Nah, ini ukuran statistik yang terkait dengan bumi gitu ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Lingkaran ekuator ini yang penting ya bagi kita. Lingkaran ekuator itu lebih panjang daripada lingkaran kutub. Jadi yang lintang itu lebih panjang daripada yang di kutub. Berarti bumi itu, kalau bumi itu bulat, berarti lingkaran baik yang vertikal maupun horizontal harusnya sama. Berarti di sini bumi kita itu tidak bulat seperti bola, gitu ya. Nah, masanya tertulis di sini ya sudah, volumenya, kemudian luasnya. Volume lautan itu ini ya sekian ini, kemudian luasnya, kemudian rata-rata kedalamannya tadi yang 4 km, kemudian luas lautan tadi sudah kita singgung. Kalau statistiknya sekitar ini, tapi kalau persentasenya adalah 70%. Dan yang kita huni yang ada di daratan itu hanya 29,2%. Kemudian interior bumi ya, atau komponen yang ada di dalam bumi itu kita lihat. Jadi ini adalah yang kuning abu-abu, ini adalah inti bumi. Inti bumi nanti ada 2, inner core itu yang nomor 1, outer core nomor 2, kemudian yang terbesar adalah mantel, kemudian kulit bumi yang 4, gitu ya. Nah, ini di kulit bumi itu ada berbagai lapisan gitu. Ada astenosfer, ada litosfer, ada mesosfer. Ini bagian yang terluas ya, bagian yang volumenya paling besar di antara mantel yang lain gitu ya. Ya, jadi yang paling luar yang kulit itu nomor 4, kemudian yang mantel ini ada lapisan yang paling banyak dikenali yaitu astenosfer dan mesosfer gitu ya. Nah, lapisan struktur dalam bumi ya, itu atmosfer. Kita udah tahu atmosfer itu adalah lapisan terluar, ini dilapisi dengan material gas ya. Kita udah tahu itu. Kemudian ada hidrosfer. Nah, kemudian interior bumi tadi kita sudah tahu ya. Ada inti bumi, ada mantel, ada kulit gitu. Nah, kemudian kita bicara mengenai inti bumi ya. Inti bumi itu mulainya pada kedalaman 2.900 di bawah permukaan laut sampai 3.480. Jadi kedalamannya tidak sama untuk setiap tempat ya terhadap pusat bumi. Nah, inti bumi itu ada 2, inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Nah, yang inti bumi bagian dalam itu mengandung, didominasi oleh besi ya, 80 sampai 85%. Tapi ada juga yang lain, berarti kekurangannya itu dipenuhi oleh atau disempurnakan oleh campuran besi dan nikel. Oleh karena dia terdiri dari material-material yang padat, maka disebut dengan inner solid core ya. Sedangkan yang di luar ini agak lunak, maka disebut dengan the outer liquid core. Kemudian mantel bumi
ya. Ini ada di tengah-tengah antara inti dan kulit bumi. Nah, ini menempati 84% dari seluruh volume bumi gitu ya. Nah, tapi kalau beratnya 67%. Kenapa ini kok beratnya cuman segini ya? Ini karena liquid ya. Nanti ada material yang liquid. Strukturnya sangat kompleks, ketebalannya sekitar 2.900 km, terdiri lebih dari atau kurang lebih dari 10 lapisan ya. Nah, komposisi dari mantel ini ada mineral-mineral ya, ada mineral yang banyak dikenali, ada silika, magnesium, dan besi. Nah, di sini ada gradasi ya jumlah magnesium. Ya, ini kan ada magnesium. Jadi ke arah permukaan ini jumlah magnesiumnya semakin banyak. Tapi ke arah dalam besinya semakin meningkat. Kenapa tadi ya? Karena inti atom itu banyak didominasi oleh besi tadi. Nah, mantel bagian atas itu lebih panas daripada yang di dalam. Loh, kok aneh gitu ya? Kalau hukum panas bumi itu harusnya kan semakin dalam kedalamannya semakin panas. Nah, kenapa ini justru keluar ke arah permukaan bumi itu semakin panas? Nah, ini ada tersebar mineral yang bersifat radioaktif ya, yang ke arah luar itu, ke arah kulit bumi. Apa itu? Ada uranium, thorium, dan potasium. Nah, sementara pada sublapisan mantel bagian atas ini ada beberapa lapisan. Kalau tadi disebut 10 lapisan, maka yang banyak dikenal yang tadi sudah kita sebutkan adalah mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Nah, ini yang membuat panas adalah yang ada di lapisan astenosfer ini ya. Sifatnya panas, plastis, dan semi liquid ya. Anda bisa membayangkan kalau semi liquid itu tidak seperti air tapi dia kental gitu ya. Ini panas. Nah, ketebalannya 100 sampai 400 km. Nah, di antara mantel dan kulit ini ada lapisan yang spesifik yang disebut dengan mohorophysic discontinuity. Ya, moho itu adalah orang yang menemukan, ya, discontinue itu berarti tidak selaras. Nah, karena nyebutnya itu susah, maka biasanya kita menyebut dengan moho. Dengan jadi discontinued berarti di sini ada perubahan material yang ringan. Ringan itu maksudnya besinya itu bersifat logamnya itu bersifat ringan gitu ya. Ini berasal dari kulit bumi, kemudian sampai pada material yang berat itu yang ada di mantel. Ini jadi campur ringan dan berat ada di lapisan moho itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kulit bumi ya, kulit bumi. Ini terletak di lapisan moho. Ketebalannya 5 sampai 50 km. Jadi kalau yang tipis, yang tebal ini berarti di atas pegunungan. Kalau yang tipis di atas daratan. Nah, ini disebutkan ya bahwa kulit bumi di bawah daratan lebih tebal daripada di bawah laut. Ya, ada pegunungan ini ya. Bawah daratan itu sampai 50 km ya. Tadi sudah disebutkan karena di sini ada pegunungan. Dan kurang dari 5 km di bawah lautan. Jadi lautan itu lebih tipis. Bahkan di lautan Pasifik itu konon katanya tidak ada kulitnya karena saking tipisnya atau kurang dari 5 km. Berarti ini kalau ada gerak yang ada di dalam mantel itu mudah mengeluarkan
material gitu ya. Nah, sementara itu kulit bumi itu ada 2 lapis, yaitu sima dan sial ya. Nah, lapisan sima berarti ini yang paling besar konsentrasinya adalah silika magnesium bersifat basaltik ya, densitasnya 2,9. Ini ada di bawah lautan dan daratan ya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Kemudian sial, lapisan sial tadi sima ya. Ini sial, lapisan sial seperti singkatannya, berarti ini terdiri dari silika aluminium, sifatnya adalah granitik ya. Ini ada di bawah daratan, hanya ada di bawah daratan. Tapi kalau sima itu ada di bawah daratan dan lautan. Densitasnya lebih kecil ya daripada sima. Nah, seperti ini ya. Jadi yang hitam ini adalah moho, yang hitam itu moho, kemudian ini mantel. Nah, ini lebih tipis ya, lapisan di bawah lautan. Yang di atas ini adalah sial, silika aluminium, yang bawah ini adalah silika magnesium. Gitu ya. Jadi ada di bawah daratan dan di bawah lautan. Nah, ya ini ya. Ini sima itu ada di bawah ini, sial, granitik, kemudian bawahnya ada sima. Nah, ini sampai menuju ke bawah laut. Nah, yang di atas sima itu adalah sedimen yang diendapkan di bawah laut. Nah, ini kalau kita potong seperti ini ya. Ini kalau ini benua gitu ya. Ini lapisan moho, ini mantel, ini lautan. Jadi kalau kita potong seperti itu gambarannya ya. Nah, seperti itu ya. Mengenai lapisan struktur bumi yang ada di dalam lautan ya. Saya pikir sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu kuliah kita sampai di sini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.